Ikut ya. Assalamualaikum Jai. warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus mending. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dan berdiskusi pada forum Zoom kali ini. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Aditya Kololana sebagai moderator dan Rizka sebagai notulensi atau notulis, Tayyib Nuridwan sebagai anggota, Muhammad Barul Ulum sebagai anggota, dan Sukron Maulana sebagai anggota. Baik, mari kita diskusikan topik yang sudah ditentukan oleh dosen pembimbing mata kuliah pasca panen. Untuk yang pertama yaitu kebutuhan gizi manusia. Baik, untuk yang pertama kita diskusikan tentang kebutuhan gizi manusia. Saya akan menyampaikan pertama kali. Menurut artikel Halodoc yang saya baca, jumlah kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia yaitu karbohidrat, protein, lemak, atau lipid. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, saya izin menambahkan Mas Sedit. Menurut artikel yang saya baca dari Halodoc dan Halo Sehat, kebutuhan karbohidrat yang dibutuhkan tubuh ini memiliki dua macam jenis, yakni karbohidrat simpleks dan kompleks. Karbohidrat simpleks adalah karbohidrat yang cukup mudah diserap oleh tubuh dan bila glukosa yang terbentuk tidak segera gunakan akan disimpan oleh tubuh dan menjadi lemak. Sementara karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang diserap secara perlahan dan meningkatkan kadar glukosa di tubuh secara perlahan. Dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi karbohidrat kompleks dibandingkan dengan karbohidrat simpleks. Ya, sekiranya segitu. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Mas. Ya, boleh bertanya, Mas. Oh, boleh. Silakan, Sukron. Ya, gimana? Boleh. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana untuk kebutuhan karbohidrat bagi manusia setiap harinya? Itu Mas Toyib. Ya, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Sukron ya. Untuk kebutuhan sendirinya yaitu untuk perempuan. Pertama anak-anak yaitu 155 sampai 254 gram per hari. Usia 10 sampai 12 tahun itu 275 gram per hari. Usia 13 sampai 18 tahun itu 2092 gram per hari. Itu untuk perempuan ya. Kalau untuk laki-laki, misal anak-anak itu 155 sampai 254 gram per hari. Untuk usia 10 sampai 12 tahun itu 289 gram per hari. Untuk usia 13 sampai 15 tahun itu 340 gram per hari. Ya, segitu. Coba ada sanggahan atau gimana? Izin menambahkan, Mas Toib. Menurut saya, yang saya dapatkan dari artikel Hello Sehat yaitu berdasarkan tabel angka kecukupan gizi atau AKG. Kemkes RI standar angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia adalah sekitar 56 sampai dengan 59 gram per hari untuk perempuan dan 62 sampai 66 gram per hari untuk laki-laki, namun secara khusus. Sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Mas cukup. Apa Mas? Ya. Saya ingin bertanya. Izin bertanya ya. Baik. Bagaimana untuk kebutuhan protein bagi manusia itu? Untuk AKG protein yang dibutuhkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 itu tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia. AKG untuk bayi kurang dari 6 bulan itu sekitar 12 gram, sedangkan AKG balita 18 sampai dengan 3 anak-anak 5 sampai dengan 11 tahun di antara 49 sampai dengan 56 gram. Sedangkan remaja 12 sampai dengan 25 tahun itu
62 sampai 72 gram. Untuk kalangan dewasa 26 sampai dengan 45 tahun berkisar di antara 62 sampai dengan 65 gram. Sedangkan untuk AKG perempuan anak-anak 49 sampai dengan 60 gram, remaja 56 sampai 69 dan dewasa 56 gram. Makanan yang mengandung lebih banyak protein diantaranya susu, telur, keju, daging, biji-bijian yang masih berkulit ari, kacang tanah, dan kedelai. Susu dan sejenisnya menjadi sumber protein terbaik bagi kita. Sekian. Ada yang ingin menambahkan pada bab lemak mungkin? Oke, sekarang saya mau menambahkan tentang kebutuhan lemak. Menurut artikel yang saya baca dari Halo Sehat, kebutuhan lemak manusia, WHO merekomendasikan asupan lemak tidak lebih dari 30% dari asupan total energi per hari. Ini setara dengan 67 gram lemak per hari. Jika total kebutuhan energi Anda per hari 2000 kalori atau setara dengan 5-6 sendok makan minyak per hari. Sebenarnya di Indonesia sendiri Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan rekomendasi batasan konsumsi gula, garam, dan lemak. Batasan konsumsi ini dinamakan dengan G4, G1, L5. Agar mudah diingat oleh banyak orang, G4, G1, L5 merupakan batasan konsumsi gula sebanyak 4 sendok makan per hari, garam sebanyak 1 sendok teh per hari, dan lemak sebanyak 5 sendok makan per hari. Ini diperuntukkan untuk dewasa guna untuk mencegah resiko penyakit tidak menular atau PTM. Apakah ada yang Ya, ingin mungkin ditanyakan? seperti itu. Jika tidak, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Untuk materi yang kedua, yaitu bagaimana cara mendapatkan produk kecil ternak berupa susu, daging, telur. Apakah yang ingin berpendapat dalam bab ini? Silahkan. Pendapat Mas, menurut artikel yang saya baca di hobbiter.com, untuk cara mendapatkan hasil peternakan pada intinya hasil peternakan berupa telur, yaitu yang pertama dengan cara perawatan yang intensif, yaitu memiliki bibit yang unggul, manajemen yang baik. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Bagaimana saudara-saudara ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Jika tidak, saya akan menambahkan, akan melanjutkan ke materi selanjutnya, dan saya yang akan menyampaikan materinya. Menurut web dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, daging yang baik dapat dilakukan dengan cara memperhatikan warna daging yang tidak pucat, tekstur dagingnya tidak lembek, karena daging yang lembek biasanya cenderung akan busuk, dan yang terakhir bau tidak busuk dan tidak berair. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin tanya Mas, apakah sayang pada daging sudah tidak baik? Bagaimana bisa diulang, Mbak? Putus-putus. Apakah cairan pada daging menandakan bahwa daging tersebut sudah tidak baik? Cairan ya. Baik, di sini saya akan menjawab. Untuk cairannya itu tersendiri bukan merupakan ciri daging yang kurang baik, tetapi cairan itu adalah pigmen daging yang yang mulai luntur dari dagingnya itu tersebut. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak, lanjut ke selanjutnya. Ada yang ingin menambahkan materi selanjutnya? Ya,
Materi selanjutnya silakan. Ya, Ada yang ingin saya menambahkan? ingin melanjutkan. Untuk Ya, selanjutnya baik Mas Thayyib. akan saya sampaikan. Ya, saya akan melanjutkan ya, Mas Rasdif. Ya, saya tinggal dulu. Untuk selanjutnya saya akan sampaikan materinya untuk mendapatkan susu yang baik. Menurut Pak Pandani, cara mendapatkan susu yang baik dengan cara pasteurisasi. Untuk pasteurisasi sendiri adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, dan hamir. Dan suatu proses untuk memperlambatkan pertumbuhan mikroba pada makanan. Ya, segitu. Gimana? Ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, kita lanjut. Untuk diskusi yang ketiga adalah penanganan pasca panen. Apakah ada yang ingin berpendapat tentang materi yang ini yang akan kita sampaikan sekarang? Saya ingin berpendapat apa itu penanganan pasca panen menurut artikel blog Universitas Pajajaran dapat diartikan sebagai berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen. Izin bertanya Mbak, tujuan sendiri dari penanganan pasca panen itu apa ya, kalau boleh tahu? Menurut jurnal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur itu, menurut pendapat Bapak Sutikno, yaitu tujuan utama dari penanganan pasca panen adalah mencegah susutnya bobot, memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah kontaminasi bahan asing, dan mencegah kerusakan fisik. Penyimpanan pada pasca panen penting dalam mempertahankan kualitas hasil pertanian. Untuk contohnya penanganan panennya akan dijelaskan oleh Mas Thayyib, Barul, dan Mas Sugeng. Silakan Mas Thayyib. Ya, saya izin menjelaskan ya. Ya. Baik, untuk yang pertama adalah penanganan pasca panen susu. Menurut jurnal yang saya baca dari Dinas Peternakan Pemerintahan Kabupaten Lebak, untuk penanganan susu sesaat setelah diperah merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dilakukan agar susu yang diperoleh dari pemerahan ternak tidak rusak. Air susu yang sudah diperah dilakukan penyaringan dengan saringan yang terbuat dari kapas atau kain putih yang bersih. Susu ternak hasil perahan disaring langsung ke dalam milk chain. Setelah selesai dilakukan penyaringan ke dalam milk chain, kemudian ditutup rapat. Kain penyaring setelah selesai dipakai kemudian dicuci bersih dan disterilkan dengan direbus dan dijemur. Jika kain penyaring yang telah disterilkan ingin dipakai kembali, sebaiknya disetrika terlebih dahulu. Air susu didinginkan secepat mungkin sesudah pemerahan dan penyaringan antara suhu 4 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius selama 2 atau 3 jam. Ya, Ingin gimana? bertanya? Ingin bertanya, Mas. Ya, Mbak Darul. Tujuan dari mendinginkan setelah pemerahan dan penyaringan apa ya, kalau boleh tahu? Ya, izin menjawab ya, Mas. Hal ini dilakukan untuk mencegah berkembangnya kuman yang terdapat di dalam air susu. Jika tidak ada alat pendingin susu, maka pendingin susu dapat dilakukan dengan menggunakan es. Milk chain yang telah berisi susu dimasukkan ke dalam bak yang berisi es dan ditutup dengan rapat. Baik, terima kasih Mas penjelasannya. Apa ada yang ingin menambahkan lagi? Saya ingin menambahkan Mas, untuk penanganan pasca panen susu. Menurut Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Lebak, setelah dilakukan penanganan pertama berikutnya yang harus dilakukan setelah susu dilakukan penanganan sesaat setelah diperah adalah pasteurisasi. Ada beberapa cara untuk memperpanjang masa penyimpanan susu, diantaranya dengan pasteurisasi. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak, saya akan bertanya. Ya, izin bertanya Mbak, untuk suhu pasteurisasi yang tepat berapa ya, kalau boleh tahu?
baik pasteurisasi susu berdasarkan SNI 01-3951-1995 adalah susu segar, susu rekonstitusi, atau susu rekombinasi yang telah mengalami proses pemanasan pada temperatur 63 sampai 66 derajat Celcius selama minimum 30 menit atau pemanasan 72 derajat Celcius selama minimum 15 detik. Kemudian segera didinginkan sampai 10 derajat Celcius. Selanjutnya diperlakukan secara aseptis dan disimpan pada suhu 4,4 derajat Celcius. Untuk contoh dari produknya adalah mentega, yogurt, krim, dan keju. Terima kasih, Mbak. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin jika tidak, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada yang ingin menambahkan pada pembahasan selanjutnya? Silakan. Baik, untuk selanjutnya saya yang akan menjelaskan tentang pengolahan proses pasta daging menurut artikel yang saya baca. Dari artikel yang ada di web sibex.pertanian.com.go.id. Daging sapi dan produk olahannya merupakan sumber bahan pangan yang kaya akan gizi dan sumber protein. Berdasarkan SNI 33932/2008, daging yang dapat dikonsumsi harus memenuhi syarat asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Perlakuan pasca panen pada daging sangat mempengaruhi kualitas daging asuh yang dihasilkan yang dimulai setelah sapi disembelih di rumah potong hewan atau RPH. Sampai daging digunakan pelaku usaha ataupun konsumen menjadi berbagai hasil olahan. Adapun tahapan proses penanganan daging pasca panen yang tepat agar dihasilkan kualitas daging yang baik. Yang pertama yaitu melalui proses pelayuan dan rigor mortis karkas dengan cara menggantung dan menyimpan daging pada tempat dan temperatur tertentu antara 0 sampai 1 derajat Celcius selama kurang lebih 2 kali 24 jam. Tujuannya untuk meningkatkan daya ikat air, meningkatkan keempuhan daging, dan menurunkan susut masak dan penyusutan daging, menghambat pertumbuhan bakteri dan pengeluaran darah menjadi sempurna. Selanjutnya dilakukan teknik pemotongan daging melalui deboning. Deboning adalah proses pemotongan karkas yang telah ditayukan menjadi potongan daging dengan standar komersial tertentu. Kegiatan tersebut dilakukan di dalam suatu ruangan yang bersuhu 10-16 derajat Celcius. Selain deboning, teknik pemotongan daging yang lainnya yaitu boning memisahkan daging dengan tulang dan cutting yaitu memotong bagian-bagian daging sesuai dengan potongan komersilnya. Trimming merupakan tahapan pembersihan lemak yang menempel pada daging dan daging yang menempel pada tulang. Setelah daging dipotong, kemudian dilakukan pengemasan dengan vakum packing dan penyimpanan melalui pembekuan untuk memperpanjang daya tahan simpan. Pengawetan dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu caring daging dan pengasapan. Izin Ditanyakan? bertanya, Mas. Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya. Silakan. Mbak. Untuk istilah caring daging apa ya? Boleh dijelaskan? Oh, baik. Izin menjawab, Mbak. Caring daging adalah proses pemeran daging yang dengan menggunakan garam, sendawa, kimiawi, hasilnya disebut karet meat. Untuk contoh produk jadinya yaitu seperti sosis, ham, kornet, daging asap, dan masih banyak lagi, Pak. Terima kasih ya, Mas. Ada yang ingin menambahkan? Sama-sama. Ada yang ingin menambahkan? Tidak, Jika tidak, Ya, cukup kita lah. lanjut ke pembahasan Ya. selanjutnya. Silakan.
Ada Oke, ingin siap. menyampaikan pada pembahasan selanjutnya? Silakan. Ya, jadi saya Syukron Maulana akan menjelaskan tentang pasca panen telur. Baik, silakan. Mas Maaf, Sukron. maaf. Bentar Mas ya, bentar. Ya, gimana? Jadi untuk penanganan pasca panen telur akan saya jelaskan ya. Ya, Menurut silakan, web Mas. drunggas.com, iya Mas, jadi menurut drunggas.com, hasil panen yang banyak tidak akan ada artinya bila tidak diikuti dengan penanganan pasca panen yang baik. Jadi berikut ini merupakan cara penanganan pasca panen yang baik, yaitu meliputi pengambilan, packing, dan penyimpanan telur. Jadi yang pertama, pengambilan telur. Pengambilan telur di kandang pengumpulan atau pengambilan telur di dalam kandang minimal dilakukan 2-3 kali sehari, yaitu pukul 9 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 15 sore. Telur kemudian diletakkan di dalam tray. Penumpukan tray telur jangan terlalu tinggi untuk pengaman. Sebaiknya ketika mengangkat tray, di bawahnya diberi alas kayu yang ringan. Dari kandang semua telur dibawa ke gudang telur untuk dilakukan seleksi dan packing. Kemudian yang kedua, seleksi telur setelah berada di gudang telur. Telur diseleksi berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, mengelompokkan telur berdasarkan ukurannya. Selain itu, biasanya telur dari ayam yang masih muda akan lebih kecil daripada telur ayam yang lebih tua. Hal tersebut perlu diperhatikan, khususnya bagi para konsumen. Karena ukurannya yang lebih kecil, telur dari ayam muda ini sering dijadikan sebagai sarana penipuan. Telur tersebut diberi cat kimia sehingga warna kulitnya berubah agak keputihan, menyerupai telur ayam kampung. Kemudian telur tersebut dijual sebagai ayam kampung. Wah, parah ini. Terus, telur yang retak atau pecah harus dikeluarkan dan dijual secepatnya dengan harga yang lebih rendah. Kemudian untuk ayam yang dipelihara di kandang liter, banyak dijumpai telur yang kulitnya kotor karena ayam bertelur di lantai bukan di sangkar. Untuk itu, telur yang kotor harus dipisahkan walaupun telah dicuci. Telur yang kotor atau yang telah dicuci akan memiliki daya tahan yang lebih pendek ketika berada di pedagang pengecer. Kemudian packing. Setelah diseleksi, telur di packing menggunakan beberapa pilihan tempat atau wadah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada peti. Peti yang di bawahnya telah diberi serutan kayu atau kulit padi. Sebaiknya peti dan kulit padi ditimbang terlebih dahulu baru diisi telur. Telur di setiap peti ditimbang dengan berat tertentu, yaitu 15-20 kg setiap petinya. Kemudian tray yang terbuat dari karton. Sebelumnya tray ditimbang terlebih dahulu, kemudian diisi telur dan ditimbang ulang. Terus yang ketiga, penyimpanan telur setelah di-packing. Telur disimpan di gudang telur sebelum dikirim atau diambil pedagang. Telur sebaiknya tidak disimpan terlalu lama sebab kualitas telur akan turun dengan bertambahnya lama penyimpanan. Untuk mengurangi penurunan kualitas, gudang telur sebaiknya diberi pendingin udara. Menurut jurnal Unimus Produk, ada beberapa contoh produk dari olahan telur tanpa cangkang atau kulit seperti telur cair, tepung telur, dan telur beku. Ya, Mas, cukup kurang lebih segitu. Ada yang ingin bertanya pada bab ini? Silahkan. Ya, Mas Sukron, saya izin bertanya. Ya, Mas Toyib. Untuk ukuran dari pengelompokan telur agar lebih dijelaskan lebih lanjut, gimana? Oh iya, Mas Toyib, sebentar. Jadi untuk pengelompokan telur berdasarkan besarnya, telur dapat dikelompokkan menjadi 6 kelas, yaitu yang pertama jumbo, di atas 70 gram. Kemudian ekstra besar, dari 65 sampai 70 gram. Kemudian besar, 58 sampai 65 gram. Yang
Berikutnya medium dari 50 gram sampai 57 gram. Kemudian kecil dari 40 sampai 50 gram. Dan yang sangat kecil kurang dari 40 gram. Di Indonesia normalnya 1 kilogram telur berisi 16 sampai 18 butir. Ya. Jadi begitu Mas Thoyib Ya, untuk pengelompokannya. terima kasih Mas Sukron atas penjelasannya. Oke, ada yang Oh ingin ya, menambahkan sama-sama, lagi Mas mungkin? Thoyib. Ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu manfaat yang didapatkan dari penanganan pasca panen hasil ternak. Ada yang ingin menyampaikan pada bab ini? Silakan. Silakan Mbak Rizka, Dari sampaikan. Manfaat dari pasca panen akan saya sampaikan. Menurut web sidex.pertanian.go.id, penanganan pasca panen memiliki manfaat untuk menentukan tingkat kehilangan hasil karena susut, rusak, dan sebagainya. Menghasilkan produk yang berkualitas sesuai persyaratan mutu dan kemana pangan. Penataan lebih daya guna dan lebih optimal sesuai kebutuhan, serta peningkatan mutu, daya saing, dan harga. Apakah ada yang ingin menambahkan pada bab ini? Ada atau tidak? Jika tidak, saya tutup diskusi ini karena materi sudah kita sampaikan semua. Sekian yang dapat kita diskusikan pada kali ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit. Ya, sama-sama atas kontribusinya. Terima kasih, Ya. Mas. Ya. Terima kasih yang Mas lain Adit. Ya, Terima kasih semuanya. oke, siap.